pemirsa, berjumpa lagi dalam program Kampungku bersama saya Rizky Amrina dan saya Adelia Fadila. Selama 60 menit ke depan kita akan berkeliling melihat keindahan kampung-kampung atau desa-desa yang ada di Sumatera Selatan tentunya, Kiki. Betul sekali, dan tentunya ini butuh dukungan dari pemirsa yang memiliki informasi mengenai keunikan tradisi ataupun juga UMKM. Tentunya kita akan memberikan kontribusi untuk memamerkan dan juga mempromosikan untuk teman-teman lainnya agar lebih terkenal lagi ya tentunya ya. Betul sekali, dan tentunya bagi pemirsa di rumah yang kampungnya ingin diekspos, jangan lupa untuk hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali Adel, tapi ngomong-ngomong ya, hari ini kita tuh agak berbeda karena kita langsung dari Jepang ya. Enggak ya, ini ternyata kita lagi ada di At Hike, jadi di sini tempatnya nuansa Jepang ya, terasa sekali. Apalagi juga makanan-makanannya juga mengenai makanan khas Jepang. Ini juga ada di Seduduk Putih, jadi bisa untuk jadi pilihan pemirsa untuk berakhir pekan ya. Dan Adel, kita pertama akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi banyak sekali masyarakat memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk menanam berbagai jenis tanaman. Dan ini tepatnya di Desa Awal Tarusan, banyak masyarakat memanfaatkan perkarangan rumahnya dengan menanam rempah-rempah yang juga banyak keunggulan dan juga banyak fungsinya untuk kesehatan. Betul sekali, Kiki. Dan tentunya pemirsa di rumah udah penasaran nih, kira-kira gimana sih bentukan dari tanaman obat keluarga atau toga yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini dia liputannya untuk Anda. Memanfaatkan luas pekarangan yang terletak di belakang rumahnya, seorang ibu rumah tangga di Desa Awal Tarusan membudidayakan sejumlah tanaman seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Kegiatan ini dilakukan Yusnawati sejak beberapa tahun silam, setiap usai melakukan pekerjaan rumah tangganya. Selain mengisi waktu senggang, budidaya tanaman yang dapat dijadikan obat-obatan herbal ini merupakan usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan. Dulu ini jahe kalau turun, main pelipet kalau turun sampai sana. Pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu memberikan peluang pasar bagi tanaman jahe merah yang ditanam Yusnawati. Puluhan kilogram jahe merah yang ditanam di lahannya ini berhasil dipanen dan menghasilkan tambahan uang bagi dirinya dan keluarga. Tanaman obat ini tidak semata untuk memenuhi kepentingan ekonominya sendiri. Jika ada tetangga kiri kanan yang membutuhkan, Yusnawati pun mengizinkan mereka untuk mendapatkannya. Kunyit, serai, jahe, laos. Nampaknya untuk memasak, nak taruh untuk memasak. Tidak beli lagi ya. Perawatnya dibersihkan, ditanam, dibuat lubang, tidak dipupuk, dibuat lubang, diisi pasir, baru masukkan kunyitnya. 15 kilo Bapak ini tuh pernah 15 kilo. Ya. Sebagai salah satu upaya pemanfaatan lahan, Yusnawati maupun suaminya yang hobi berkebun ini juga mengajak para tetangga melakukan hal serupa. Beberapa tetangga turut pula menanam tanaman obat di halaman maupun lahan yang ada di sekitar rumah mereka. Jahe, kunyit, lengkuas, dan serai serta tanaman rempah lainnya tidak hanya sekedar tanaman. Tanaman-tanaman itu memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan. Beberapa dekade lalu tanaman-tanaman itu hampir dapat ditemui di setiap RT. Para ibu yang tergabung dalam kelompok PKK membudidayakannya dalam kebun toga, tanaman obat keluarga.
Ya, ternyata banyak sekali tanaman yang ditanam ya, apalagi ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan dan ternyata bisa menjadi pundi-pundi rupiah ya, yang Betul bisa sekali, menghasilkan Kiki. juga untuk perekonomian masyarakat sekitar. Apalagi terkhususnya untuk jahe merah yang memang untuk harganya ini jauh lebih tinggi ketika dijual ya Kiki ya. Iya, ternyata pemirsa, bisa menanam sendiri ya. Iya, betul sekali. Apalagi untuk mungkin pemirsa di rumah nih yang memiliki halaman yang kecil, ternyata bisa ditanamin toga nih di rumah. Betul sekali. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke Muratara, tepatnya di Desa Biaro Lama, Kecamatan Karangdapo. Nah, di sini Kiki ternyata memang masyarakatnya itu masih kreativitasnya itu masih tinggi. Wow. Karena memang di sini membuat kerajinan kain, yaitu kain khas Jumputan yang terkenal banget nih khususnya untuk di Sumatera Selatan ataupun juga di Kota Palembang dengan warna yang alami. Kira-kira bagaimana nih untuk proses pembuatan dari kain Jumputan ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Letak desa Biaro Lama yang berada di seberang sungai mendorong sebagian warga desa tetap menjaga tradisi dalam keseharian mereka meski di tengah modernisasi saat ini. Desa dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.800 jiwa ini juga dikenal sangat kreatif dalam upaya peningkatan ekonomi warga, mendorong kualitas hidup dan penghidupan warga desa seperti halnya pembuatan batik. Bahkan sebagian warga saat ini telah diberikan pelatihan dalam proses pembuatan batik Jumputan. Untuk proses pembuatan batik Jumputan sendiri dilakukan di rumah-rumah warga desa dengan memanfaatkan bahan pewarna alami yang diambil dari alam sekitar, seperti akar sepit kijang atau akar bajakah. Pengrajinnya untuk yang di kelompok yang binaan BUMDes ini itu sekitar 10 lah yang aktif. Yang tiap kali ini buat kan. Berarti termasuk kampung batik ini? Iya, memang direncanakan nak dibikin kampung batik. Karena sudah ada beberapa kelompok kan. Jadi berapa kelompok sejauh ini? Kalau kami pengen buat banyak-banyak Pak. Sekitar kemarin ada dari Dekranasda Palembang itu Sumsel lah berkunjung. Direncanakan paling tidak 10 kelompok. Nah ini, tapi sekarang baru ada 2. Baru ada 2 kelompok ya. Kalau untuk pemasarannya? Pemasaran untuk sekarang paling lewat media sosial. Promosi. Kemarin tuh lah sudah sudah pelatihan juga lewat Shopee, lewat Bukalapak. Selain mudah didapat, penggunaan akar bajaka juga ramah lingkungan dan akar bajaka tidak berdampak buruk pada lingkungan. Di samping dikenal sebagai kampung batik, Desa Biaro Lama juga dikenal sebagai desa penghasil moase atau tetes tebu yang diolah secara sederhana dan tradisional dengan memanfaatkan hasil pertanian warga. Untuk BUMDes Desa Biaro Lama ini adalah penyewaan balai, pasir, usaha kecil UMKM seperti tetes tebu tadi. Nah, tetes tebu tadi, produk-produk makanan tadi sudah kita uruskan BPOM-nya, sertifikat halal. Alhamdulillah sudah keluar. Mudah-mudahan dengan keluarnya sertifikat ini lebih menggenjot usaha ibu-ibu ini untuk lebih bersemangat meningkatkan produksi dan hasil untuk menambah nilai tambah perekonomian dari masyarakat yang tadi. Kemajuan suatu desa tidak terlepas dari peran serta warga di desa tersebut serta dukungan aparatur desa. Kreativitas dari Desa Biaro Lama contohnya dapat menjadi panutan bagi desa lainnya untuk maju dan berkembang. Talang Kelabu. Kayak 14 itu. Iya. Deket lah, 12, 14, 2 kilo sebenarnya. Nah pemirsa, ternyata untuk masyarakat di desa ini juga
diberikan pelatihan atau membuat pelatihan di perkarangan rumah di perkarangan rumah ya. Ini. Wah, ternyata juga kain jumputan ini tidak hanya diproduksi di Kota Palembang saja, Betul. ada juga diproduksi dari kabupaten kota yang ada di Sumsel dan juga tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Betul sekali Kiki. Dan terkhususnya juga nih pemirsa, semoga juga untuk desa ini bisa menjadi acuan untuk desa lain yang ada di Sumatera Selatan yang nantinya bisa mengembangkan kreativitasnya juga nih Kiki. Ya, dan tentunya juga dapat meningkatkan perekonomian untuk warga sekitar. Dan Betul Adel, kita akan sekali. mengajak pemirsa berkeliling tentunya di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Kampungku. Setelah kita tadi sebelumnya ke Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga ke Kabupaten Muratara, kali ini kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Musi Banyuasin, ini tepatnya di Kota Sekayu ya, di Kecamatan Sekayu. Jadi memang di Kabupaten Musi Banyuasin ini tidak hanya terkenal dengan perikanan dan perkebunan saja, Betul. ternyata juga pemerintah di Desa Musi Banyuasin mendukung pendidikan Islami karena sesuai dengan Pancasila kita ya, ketuhanan yang Maha Betul Esa. sekali Kiki. Dan tentunya ini juga bisa dilihat dari tayangan nanti ya, karena memang untuk unsur Islaminya itu memang cukup kental karena juga memang menjamurnya pendidikan Islami. Bagaimana untuk yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang dilintasi Sungai Musi. Dikenal dengan bumi serasan sekate yang berarti seia sekata, menggambarkan bahwa masyarakat Musi Banyuasin selalu mengutamakan kerukunan dan memegang teguh asas musyawarah untuk mufakat. Selain itu, budaya Islami begitu terasa di kabupaten ini. Hal ini terlihat dari menjamurnya sistem pendidikan Islam di sini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada tenaga pendidik, terutama untuk pendidikan agama Islam. Karena dengan teknologi yang semakin canggih saat ini dinilai perlu membentengi diri anak-anak dengan keagamaan dan dari sisi pendidikan. Salah satunya Yayasan Pendidikan Al-Karim yang berada di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Ya, alhamdulillah Yayasan Pendidikan Al-Karim Sekayu ini yaitu kami memiliki sekolah SMPT Al-Karim Sekayu. Ya, alhamdulillah sekolah kita ini sangat mendukung sekali visi misi dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu moto sekolah kami yaitu Qur'ani, disiplin dan berprestasi. Nah, jadi program-program yang ada di sekolah kami itu mulai dari pagi sampai sore sampai jam 2:30 itu yaitu berkaitan dengan Islami, mulai dari Quran, baca Quran, kemudian akhlak kami ajarkan, kemudian adab-adab sehari-hari kami ajarkan kepada siswa supaya siswa kami ini setelah lulus menjadi siswa-siswa yang memiliki prestasi yang tinggi, selain itu memiliki akhlak budi mulia, akhlak yang baik juga. Ini yayasan ini apa namanya, dia tidak berbentuk seperti pondok gitu atau boarding school seperti itu ya, hanya apa namanya yayasan Islam terpadu. Ya, kita ini hanya yayasan saja, belum dalam bentuk pondok belum. Ya, insya Allah nanti kalau ini kedepannya belum tahu nanti, mudah-mudahan bisa ada siswa bisa mondok, bisa
bisa ada asramanya. Mungkin nanti tahun depan atau depannya bisa direncanakan nanti. Baik. Ini tadinya awalnya masjidnya aja? Ya, awalnya masjidnya saja. Itu awal berdiri masjid, kemudian bertahap 1 lokal, 2 lokal, sampai sekarang alhamdulillah banyak lokalnya. Jadi sekolah yang besar alhamdulillah sekarang. Sejak tahun berapa berdiri? 2000. Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri memiliki 15 kecamatan dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sekayu, yaitu sebanyak 14,64%. Meskipun Musi Banyu Asin masuk dalam 5 daerah penghasil ikan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, di sini juga terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, yang banyak juga menghasilkan di bidang pertanian. Namun hal ini tidak menyurutkan warganya untuk terus menimba ilmu pendidikan yang membentuk generasi Qurani, disiplin, dan berprestasi untuk membentuk generasi berkarakter dan religius. Oke pemirsa, kalau tadi kita ke Kabupaten Musi Banyu Asin, nah kali ini Adel dan Kiki juga akan mengajak pemirsa di rumah ke Kota Prabu Muli, tepatnya di Desa Karangan, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, di mana masyarakat di desa ini memanfaatkan halaman rumahnya untuk membudidayakan ikan lele menggunakan bioflok. Wow, ini juga tentunya menjadi inspirasi untuk pemirsa yang ingin mengembangkan di bidang pertanian tapi terkendala dengan lahan. Tentunya perkarangan rumah ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan ekonomi. Oke, nah pemirsa, bagaimana kira-kira untuk pembudidayaan ikan lele menggunakan bioflok ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Oh, yang tadi baiklah ya. Meskipun sebagian besar penduduk desa Karangan yang berada di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabu Muli adalah petani karet, namun ternyata desa ini menyimpan potensi lain, yaitu ternak lele. Biar yang dipisahin di yang besar yang karet. Jadi pas panen. Tidak seperti ternak lele di sebagian besar desa di Sumsel yang memanfaatkan perairan sungai atau tambak untuk membudidayakan ikan lele, di desa Karangan ini sebagian warganya membudidayakan ikan lele dengan menggunakan bioflok. Jadi gimana nih Pak? Diawali dari adanya bantuan dari pemerintah yang memberikan modal dan mengajak warga untuk merintis usaha ternak lele ini, akhirnya semakin berkembang hingga saat ini. Budidaya ikan lele dengan bioflok ini harus memperhatikan kondisi air. Selain itu, memasuki masa panen, ikan-ikan juga harus disortir dan dipisahkan. Oh, masuk sini? Udah masuk sini. Oh, yang masuk di sini. Udah siap jual itu. Dibandingkan dengan budidaya ikan secara konvensional, metode bioflok ini mampu meningkatkan produksi dan kualitas ikan lele. Karena ikan lele yang dihasilkan 2.000 ekor per meter kubik, sementara metode konvensional hanya 100 ekor per meter kubik. Sehingga tidak salah jika panen ikan lele bioflok di desa Karangan ini cukup melimpah dalam waktu 40 hari hingga mencapai 600 kg satu kali panen. Yang besar kita pilih ini kan dipisahkan di kolam yang lain itu. Dan peliharaan ya paling kita ganti ini air. 5 hari, 4 hari itu kita ganti. Pakan ikan lele menggunakan pelet yang dalam 1 bulan menghabiskan 1 ton pelet.
Makanan ikan ini selanjutnya dibeli sebagian dari hasil penjualan ikan yang dipasarkan di Desa Karangan hingga keluar desa. Alhamdulillah kalau untuk segi manfaat bisa nambah ekonomi lah sedikit dari penghasilan pokok mereka. Mungkin terus juga yang warga sini lebih mudah untuk dapat ikan. Kalau selama 2 bulan ini dari 1 bulan awal sudah mulai panen, lebih kurang sudah 6 pikul ya. 600 gram, ya 600 kilo yang sudah dijual. Kalau kendala utamanya yang ininya pakan, air, sumber air itu yang jadi kendala untuk saat ini sama pakan. Kalau dari 3.000 itu berapa persen yang bisa dipanen? Ada? Tentu saja dari budidaya ikan lele Desa Karangan diharapkan akan menjadi inspirasi warga desa lainnya agar mampu berinovasi dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. Oke pemirsa, ternyata memang untuk metode biovlog ini dapat meningkatkan kualitas dan juga produksi daripada ikan lele karena memang pada musim panen ini bisa mencapai 600 kg Kiki dalam satu kali panen. Wow, dengan metode ini tentunya bisa diikuti oleh pemirsa lainnya dan juga dapat menjadi inspirasi bahwa dengan perkarangan yang sempit dapat membudidayakan ikan dengan metode biovlog. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda berkeliling ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampung Goa. Nah, kalau tadi kita udah berjalan ke kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan lainnya, kali ini kita akan ke kota Palembang, tepatnya di kawasan Masjid Agung ya, Kiki? Iya, tentunya ini sebagai salah satu destinasi religi wisata yang ada di kota Palembang. Tapi uniknya, di setiap hari Jumat ini biasanya ramai sekali pedagang menjajakan jualannya. Nah, ini juga ada jualan yang bisa dibilang susah dicari, tapi kalau di Masjid Agung di hari Jumat ini pasti ada. Pasti ada. Jadi ini makanan ini merupakan makanan gulopuan. Ini biasanya hidangan untuk makanan cemilan roti. Betul. Untuk juga bisa teman pengganti selai ya. Selai juga. Dan juga biasanya banyak dimanfaatkan untuk topping kue-kue khas tradisional di kota Palembang. Betul sekali. Dan kira-kira ini bagaimana ya untuk pembuatannya juga mengenai gulopuan yang ada di Masjid Agung? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Inilah kawasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Palembang. Setiap Jumat selalu ramai dipenuhi para pedagang yang menjajakan dagangannya. Salah satunya panganan langka yang masih bisa ditemukan, yaitu penjual gulopuan. Gulo dalam bahasa Palembang artinya gula, sedangkan puan yang berarti susu. Gulopuan berarti gula susu. Susu yang digunakan pun tidak sembarangan, yakni susu kerbau rawa. Gulopuan merupakan makanan istimewa yang menjadi kegemaran sultan dan bangsawan. Kelezatan gulopuan mampu menjadikannya sebagai kudapan termahal kala itu. Sedikitnya terdapat 5 hingga 6 penjual yang menjajakan gulopuan di kawasan Masjid Agung Palembang. Para pedagang mulai menggelar tikar dan menjajakan dagangannya menjelang sholat Jumat. Salah satunya Nur Aini, penjual gulopuan yang sudah berjualan selama 20 tahun. Para 20 tahunan. Setiap hari dulu aku jualan pasar. Ini baru kan sudah 20 tahun aku ini baru nganu ke gulopuan ini.
Iya, aku asal kirim hari Jumat, aku langsung jual, tidak nandu-nandu. Iya. Dari mana Ibu ini kirimannya? Kiriman dari daerah Bangsal, Pampangan, Pulau Layang. Harganya kagak 18, kagak 17, nengok lah ada tertentu. Kalau agak banyak, kita agak ini keadaan kurang bisnis gula puan ini kan. Di masa kemerdekaan, gula puan jadi makanan yang bisa dikonsumsi semua kalangan masyarakat di bumi Sriwijaya. Gula puan bisa dinikmati langsung atau bersama roti, kopi, dan juga teh. Bahan dan proses pembuatan yang cukup lama membuat gula puan sangat istimewa dan memiliki harga yang cukup mahal. Harga gula puan sekitar Rp80.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Wah, memang gula puan ini sudah susah dicari ya sekarang karena memang dari bahan utamanya ini menggunakan susu kerbau yang sudah mulai susah dicari oleh masyarakat. Tapi jangan khawatir ya, buat pemirsa yang kangen nih gimana rasanya makanan gula puan ini bisa langsung ke Masjid Agung di hari Jumat. Betul sekali. Nah pemirsa, kita masih berada di kawasan At-Haid di Jalan Seduduk Putih. Nah, kalau tadi kita ngobrolin tentang gula puan, makanan khas Kota Palembang yang udah jarang banget ditemui, kali ini kita akan ke Batu Raja. Karena di Batu Raja ini terdapat kuliner Jawa, tapi juga dimodifikasi dengan sesuai lidah orang Sumatera nih, Kiki. Wow, itu makanan apa ya? Makanan tongseng. Yang kita tahu dan juga kita kenal, tongseng itu rasanya manis dan gurih, tapi untuk yang di Batu Raja ini ada sensasi rasa pedasnya. Karena memang masyarakat Sumatera itu suka makanan yang pedas. Kira-kira bagaimana nih untuk pembuatan tongseng dengan cita rasa yang ada pedas sesuai dengan lidah orang Sumatera? Ini dia liputannya untuk Anda. Usaha kuliner menjadi salah satu bisnis yang saat ini banyak diminati masyarakat. Selain modalnya cenderung lebih murah, pangsa pasarnya juga luas karena semua orang membutuhkan makan setiap harinya. Berbagai macam ide jualan makanan bisa dicoba, mulai dari dessert, cemilan manis, asin, hingga berbagai olahan makanan berat. Salah satunya kuliner makanan khas daerah Jawa yang memiliki cita rasa gurih, asin, dan manis. Tongseng biasanya memiliki kuah yang sedikit berwarna kecoklatan yang berasal dari kecap dan gula Jawa. Dengan cita rasa manis dan pedas yang diperpadukan dengan kuah coklat kemerahan, menambah gurihnya tongseng yang saat ini tengah diminati dan disukai masyarakat. Untuk konsep kuliner yang kita pakai ini adalah kuliner khas Jawa ya, terutama andalan kita adalah tongseng. Sebenarnya tongseng ini adalah kuliner khas Solo ya, tapi karena sebenarnya hakikat daripada kuliner ini adalah explore, jadi kemampuan kita untuk mengolah rasa, jadi kita samakan tongseng kita khaskan, kita sesuaikan dengan cita rasa dengan masyarakat Sumatera tentunya, yang biasanya mungkin kalau Solo lebih dominan ke manis, tapi kita di sini ada manis pedas ya, jadi itu khas Melayu ya, terutama Sumatera karena Sumatera ini mayoritas Melayu, jadi kita sesuaikan di sini. Alhamdulillah dengan rasa yang begitu, rasa tongseng kita diterima di masyarakat Batu Raja khususnya. Untuk cita rasa tongseng kita sendiri ini pas karena sekali lagi menurut mereka ini adalah tongseng khas Sumatera ya, tentunya Batu Raja ya, karena saya sendiri melihat memang ada perbedaan cita rasa daripada penduduk yang dari Jawa dan juga
yang asli dari Sumatera. Ini memang agak beda, terutama di pedas ya. Pedas ini nomor satu kalau urusan pedas ini orang Sumatera. Terletak di pusat kota yang mayoritas daerahnya membuka usaha kuliner, membuat restoran ini menyajikan berbagai macam menu makanan yang ditawarkan, mulai dari sate, ikan bakar, nasi goreng, dan berbagai macam menu makanan dan minuman dihadirkan di sini. Dari berbagai macam menu yang ada, ternyata tongseng menjadi menu pilihan masyarakat, dikarenakan memiliki cita rasa dan keunikan tersendiri yang cocok dengan lidah masyarakat. Ya memang kita sengaja ciri khas tongseng kita dari toke-toke ini beda. Memang tongseng ini terkenalnya di Jawa, tapi di sini khususnya Batu Raja kita memang sengaja resep ini kita boomingkan di sini, tapi dengan cita rasa kita sendiri. Ada sedikit rasa buat orang Batu Raja, biar nggak terlalu asing karena masakan orang Jawa kan manis. Jadi kita kolaborasi antara Jawa dengan Batu Raja. Jadilah tongseng yang kayak tadi saya bikin. Rasa yang diperkenalkan itu rasa apa? Kalau kita ini rasa pedesnya. Karena di Jawa nggak ada pedas mbak, dia manis doang, perpaduan antara gula merah, kacang sama kecap. Nah, santannya gulai. Tapi kalau kita ada sisi lain, kita kasih sambal khas kami dari toke-toke sendiri. Kehadiran tongseng kuliner khas Jawa ini menjadi pilihan menu kuliner yang baru bagi masyarakat Batu Raja Ogan Komering Ulu. Ternyata selain tongseng, di Batu Raja ini juga ada yang menjual sate, ikan bakar, dan pilihan menu lainnya. Cuman memang untuk tongseng ini bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat Batu Raja dan juga untuk pengunjung mungkin ya, karena memang yang cocok di lidah, karena sudah dimodifikasi sesuai dengan lidah orang Sumatera. Iya, kalau melihat kuliner itu bawaannya langsung lapar ya. Karena pengen juga, karena juga biasanya dengan teknik masak yang baik, tongseng itu, apalagi biasanya kita kenal kalau dari daging kambing itu agak susah diolah, tapi dengan tangan yang tepat dan juga dengan cita rasa khas dari Sumatera, ini pasti banyak peminatnya. Betul sekali. Dan pemirsa, kami akan mengajak pemirsa tentunya berkeliling, sudah dari kota Palembang sebelumnya, Musi Banyuasin, dan kita akan mengajak apa lagi ya kira-kira ya setelah ini. Tapi untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Halo pemirsa, masih bersama kami dalam program Kampungku. Oh ya Kiki, kita masih berada di kawasan Seduduk Putih, tepatnya di At Height ya. Yang tentunya ada nuansa Jepang-Jepangnya, ada juga makanan ramen, ini juga kita lagi minum kopi dan banyak snack-snack lainnya. Betul. Oke, kalau tadi kita udah ke Muratara, Prabu Muli, terus juga sebelumnya juga kita di Kota Palembang membahas kuliner. Kali ini kita bakal kemana nih Kiki? Tentunya kita masih di Kota Palembang. Sebelumnya kita membahas mengenai kuliner. Nah, kali ini kita akan ke salah satu pasar tradisional. Tapi mungkin pasar tradisional ini banyak yang belum tahu ya. Karena ini nama pasarnya sesuai dengan nama jalannya. Wow. Jadi di Jalan Ogan, bukan Ogan Ilir ya. Jadi ini ada pasar di Jalan Ogan. Tentunya banyak masyarakat sekitar yang pasar tradisional besarnya agak jauh. Jadinya banyak pedagang membuka usahanya di pasar Jalan Ogan ini. Dan kira-kira ada apa saja ya di sana ya mengenai tentunya pasar yang dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda.
Jalan Ogan merupakan ruas jalan yang terletak di Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Jalan ini menghubungkan dua ruas jalan protokol, yaitu Jalan Demang Lebar Daun dan Jalan Parameswara, menuju ke kawasan Bukit Besar. Setiap pagi, warga sekitar mengunjungi pasar yang ada di kawasan Jalan Ogan ini. Tampak sebagian warga membuka lapak mereka di pinggiran jalan dan menjajakan dagangan mereka untuk dibeli oleh warga. Dagangan yang dijajakan di pasar ini cukup beragam, mulai dari sayur mayur, daging ayam, ikan, hingga buah-buahan. Menurut pengakuan warga sekitar, pasar Jalan Ogan ini sudah ada sejak lama. Bahkan di masa keemasannya, suasana pasar ini sangat ramai. Namun pesatnya arus urbanisasi membuat keramaian di pasar ini berkurang. Asal-usul pasar ini permulaan dari Jepang SMA. Semua di situ. Jadi di situ jalannya maju, anak sekolah sudah masuk, jalan sempit, dimasukkan ke dalam dikit. Oh ramai. Soalnya SMA dulu dari Bukit Lamo, dari seluruh kampung di sini balik SMA. Sudah jalannya dari mobil ada, dari perahu ada. Nah berhubung di dalam, di perumahan di masa lindung sudah jadi, di situ banyak pindah di sana. Meski tak seramai dulu, pasar Jalan Ogan ini masih memiliki peminat di kalangan warga, khususnya mahasiswa, karena pasar ini lokasinya tak jauh dari kampus Unsri Bukit Besar. Sayur-sayur sih Kak, kadang juga beli telur juga, ya kebutuhan hari-hari Kak. Ya kadang rame, kadang juga ya kalau pas hari libur juga sepi Kak. Soalnya kan banyak mahasiswa juga yang belanja di sini. Ya untuk masak kan anak kos juga Kak, jadi daripada kita GoFood kan mahal sekarang ya, jadi belanjalah seminggu sekali kadang. Pasar Jalan Ogan menjadi bukti bahwa pasar tradisional tetap dibutuhkan oleh masyarakat meskipun sudah banyak pasar modern dan pusat perbelanjaan di kota Palembang. Ternyata Adel dan pemirsa, pasar ini tidak seramai dulu ya. Namun ternyata masih banyak pedagang dan juga masyarakat tetap berbelanja di sana, mengingat juga untuk lokasi yang tidak jauh, jadinya memudahkan untuk masyarakat sekitar. Betul sekali, meskipun memang banyak pasar konvensional ya Kiki, apalagi untuk di supermarket itu sudah banyak dan mudah diakses. Namun untuk pasar tradisional ini masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat sekitar untuk berbelanja tentunya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah pemirsa, untuk informasi penutup, Adel dan Kiki akan mengajak pemirsa jalan-jalan melihat keindahan alam, tepatnya di Kabupaten Musirawas. Nah di sini ada air terjun Curug Embun
tepatnya di Desa Tabaranah, Kecamatan Selangit. Seperti apa kira-kira untuk keindahan dari air terjun Curug Embun ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Tabaranah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Desa Tabaranah memiliki berbagai potensi dan keunggulan, salah satunya air terjun Curug Embun yang berada di antara kawasan barisan. Bagi Anda yang menyukai berwisata ke alam bebas, mungkin air terjun Curug Embun yang terletak di kawasan Bukit Barisan Desa Tabaranah, Kecamatan Selangit, Musirawas ini bisa dijadikan tempat alternatif untuk dikunjungi. Untuk menuju ke lokasi dibutuhkan waktu perjalanan dengan kendaraan bermotor selama 1 jam lebih 30 menit dari pusat desa. Selama di perjalanan, para pengunjung akan disuguhkan pemandangan sejumlah aliran anak sungai yang jernih, kicauan burung yang merdu, serta perkebunan kopi milik warga setempat. Rasa lelah selama perjalanan pun akan sirna saat tiba di lokasi air terjun Curug Embun yang memiliki aliran air yang bertingkat dari ketinggian 10 hingga 30 meter dengan airnya yang jernih serta kesejukan udara Bukit Barisan yang masih alami. Air terjun Curug Embun, Desa Tabaranah, Kecamatan Selangit. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya kira-kira sekitar 30 meteran. Kesannya seperti apa air terjun? Di sini air terjunnya masih sangat alami. Alami sekali. Harapannya? Harapannya akses jalannya ke sini minta bisa dibangun biar air terjun ini bisa dikunjungi banyak orang nantinya. Warga berharap dengan adanya potensi wisata ini, akses jalan menuju lokasi dapat dibangun sehingga potensi objek wisata ini dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Wah, ternyata pemirsa memang untuk air terjun Curug Embun ini memang masih asri dan juga untuk air terjunnya ini memiliki ketinggian dari 10 hingga 30 meter nih Kiki. Wow, dan juga sayangnya ini untuk akses menuju curug ini masih agak terkendala. Tentunya ini butuh dukungan dari pemerintah yang mungkin curug ini menjadi potensi wisata baru yang ada di Kabupaten Musirawas. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Musirawas merupakan informasi terakhir dari program Kampungku. Dan juga tentunya terima kasih untuk Earthhike yang hari ini kita ada di suasana Jepang ya. Betul sekali. Iya, dan juga di Earthhike ini ada Majopajo, terus juga ada Mutual, dan yang terakhir ada Hitokito. Dan juga ini bisa menjadi pilihan pemirsa untuk berakhir pekan bersama keluarga. Dan juga untuk masyarakat dan juga untuk pemirsa yang memiliki informasi mengenai keunikan tradisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, akhir kata tentunya saya Adelia Fadila. Dan saya Rizky Amrina. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.